Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan saya Firman Heliansyah. Di video sekarang saya mau buat video tentang kamu itu anxiety atau lebay sih. Kenapa kayak gitu? Karena ada sebagian teman saya yang udah sembuh total, itu dia malah lebay. Dan lebay itu ke arah anxiety gitu ya. Jadi malah kecemasan lagi gitu. Padahal saya tahu itu udah sembuh banget. Ya kenapa sih kayak gitu gitu kan? Nah, jadi di sini saya nggak pengen ada kesalahpahaman, bukan maksud saya untuk ngatain kalian lebay, nggak kayak gitu, karena saya juga ngalamin di fase seperti kalian, ya, fase-fase dimana seperti dunia itu nggak bersahabat. Saya ngalamin kok, saya ngalamin. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, ini pasti sembuh, ya, amin. Oke, jadi sebelum ke pembahasan juga di sini saya nggak lupa, semoga kamu yang dengar suara saya ini, semoga pagi ini kamu sehat, badan makin enak, makin fit gitu ya. Terus juga jangan lupa olahraga ya teman-teman ya. Terus juga saya doain semoga selalu dijauhkan dengan perasaan cemas berlebih, terus dijauhkan dari perasaan was-was, dan selalu didekatkan dan rezekinya. Amin. Oke, jadi kita langsung bahas aja nih. Di sini ada dua kelompok ya, antara anxiety dan lebay. Buat anxiety, poin-poinnya seperti ini. Yang pertama, dia cemasnya itu di waktu tertentu. Oke, yang kedua, susah konsentrasi. Yang ketiga, susah tidur. Yang keempat, berdebar. Yang kelima, merasa penyakitan. Kenapa kayak gitu? Kenapa poin pertama, kecemasan di waktu tertentu? Pengalaman pribadi saya itu kumat di jam-jam tertentu. Seperti contoh misal jam 3 sampai jam 6 sore. Terus kalau paginya jam 7 sampai jam 10. Tapi kadang itu berubah-ubah ya. Jadi nggak tentu. Tapi saya punya jam-jam di mana jam itu saya tenang. Ya, makanya itu disebut dengan anxiety gitu ya. Kalau kalian gimana nih? Nah, terus yang kedua nih ya, susah buat konsentrasi. Jadi saya itu kalau sholat itu nggak bisa khusyuk karena pikiran yang terus jalan, yang terus menghantui gitu ya, tentang kecemasan, kegelisahan, ketakutan tersebut itu terus menghantui. Sampai-sampai saya nggak bisa sholat ya, karena takutnya waktu sholat itu takut banget ya, takut pikiran kemana-mana lah, takut pingsan, takut gimana lah. Nah itu orang yang anxiety, yang cemas berlebih. Terus yang ketiga, susah tidur. Tapi itu ada sebagian yang susah, ada sebagian yang gampang ya. Yang pasti ketika dia bangun tengah malam, itu sekalinya bangun dia nggak akan bisa tidur lagi. Kenapa? Karena pikiran terus jalan. Ya itu pengalaman pribadi saya. Kayak gitu. Terus yang keempat, berdebar. Itu bukan wajar sih, umum namanya juga orang cemas, apalagi cemas berlebih ya, jadi berdebar-debar dong kayak gitu ya. Terus yang terakhir, masa penyakitan. Kenapa kayak gitu? Mungkin ini saya punya pengalaman konyol di sini ya. Karena waktu itu gimana ya, saya kan sering bolak-balik ke dokter umum nih, cuman diagnosa lambung doang kan, tapi nggak terlalu parah lambungnya juga, cuman cemas aja yang parah gitu kan. Nah, setiap jam-jam kumat itu saya langsung pergi ke IGD pakai motor sendirian ya. Ketika di IGD terus dibilang sama susternya, ini nggak kenapa-kenapa, katanya sehat-sehat. Dan itu sering sampai susternya itu tahu sama saya gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga pengalaman yang nggak akan saya lupain. Itu pengalaman yang nggak akan saya lupain banget. Terus juga pokoknya gitulah ya, itulah anxiety. Nah terus ke poin yang lebay lah ya. Sekarang yang lebay nih, yang pertama, dia itu takut pergi sendiri. Dengan catatan dia pernah sembuh sebelumnya, tapi ketika makin sini jadi takut lagi buat pergi sendiri gitu ya. Itu kan kalau misalkan dia bikin lagi, kenapa gitu kayak gitu padahal udah sembuh gitu kan. Nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua, menyikapi berlebihan. Contoh misal kayak gini, kamu nonton sinetron, terus di adegannya itu dia lagi berantem, pembunuhan, tiba-tiba kamu takut berantem, takut dibunuh hari itu juga. Kayak gitulah. Ini kelakuan teman saya nih ya. Nonton gitu, nonton film sampai baper banget gitu ya, sampai dia takut lagi, dia takut kayak dulu lagi gitu, sampai bilang-bilang sama saya gitu kan ya, gimana nih takut kayak dulu lagi? Ya Allah gitu kan. Nah kayak gitulah pokoknya, ini perbedaan antara anxiety dengan lebay gitu ya. Tapi dengan catatan dia pernah sembuh sebelumnya, tapi sekarang masih kayak dulu lagi. Ya, kayak gitu. Jadi nggak semena-mena saya bilang lebay, nggak sama sekali, karena penyakit ini nggak bisa disepelekan gitu ya. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga kamu itu dari anxiety langsung sembuh, nggak lebay dulu, nggak melewati fase lebay dulu gitu ya. Oke, jadi kayak gitulah videonya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang nggak enak gitu ya. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.